Selamat pagi sahabat LCD Ministry. Berjumpa lagi dengan saya. Bagaimana kabar saudara di pagi hari ini? Saya percaya saudara sekalian ada dalam keadaan baik dan sehat. Puji Tuhan. Sebelum kita melanjutkan segala kegiatan dan aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari kita bersaat teduh sejenak untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan bersama dengan saya kita berdoa. Kami menaikkan ucapan syukur kepadamu Tuhan, oleh karena kasih anugerah pertolongan Tuhan dan berkat Tuhan, sehingga kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Kau anugerahkan bagi kami. Sebelum kami melanjutkan kegiatan kami mengawali hari ini, kami mau mendengarkan suara-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, dan kami siap mendengarkan, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sahabat LCD Ministry, ayat firman Tuhan kita di pagi hari ini terdapat dalam Ratapan 3 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-25, yang berkata, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saya akan memberi judul atau tema renungan pagi hari ini, rahasia dalam masa sulit. Saudara yang terkasih, sahabat LCD Ministry, manusia dengan strata apapun, kaya ataupun miskin, tua ataupun muda, berpendidikan ataupun tidak berpendidikan, tidak akan lepas dari yang namanya permasalahan hidup. Ketika manusia melihat keadaan dunia pada akhir-akhir ini, maka kekhawatiran, kecemasan akan mulai memenuhi hatinya. Tetapi saudara, seberat apapun keadaan kita, segala sesuatunya tergantung pada iman kita. Iman itulah yang membuat kita kuat, tegar, dan mampu untuk menghadapi segala hal yang buruk yang ada dalam kehidupan kita. Kemampuan untuk menghadapi rasa khawatir dan gentar itu tergantung dari bagaimana kita mau merespon setiap keadaan yang sedang kita alami saat ini. Kitab Ratapan adalah sebuah kitab yang ditulis oleh Nabi Yeremia. Nabi ini adalah nabi yang hidup pada saat umat Tuhan di Yerusalem sedang mengalami kerusakan moral. Dan Yeremia sangat sedih ketika dia melihat kondisi ini. Mari kita perhatikan kitab Ratapan yang hanya berisi 5 pasal, dan semuanya mengkisahkan tentang keluhan, air mata maupun jeritan hati seorang nabi, karena dia melihat kondisi kota Yerusalem. Nabi Yeremia sering menangis, berkeluh kesah dan meratap karena merasa sangat terbeban dengan keadaan Yerusalem yang mengalami murka Allah. Kota Yerusalem mengalami kehancuran. Akibat umat Allah tidak lagi menghargai Allah, hati Yeremia merasa pilu dan pedih melihat kehancuran umat pilihan Allah beserta dengan kekayaan dan kejayaannya. Perkakas-perkakas bait Allah dihancurkan, barang-barang berharga dibawa pergi keluar dari Yerusalem, dan banyak orang-orang cerdik, orang pandai dibawa
sebagai tawanan. Yang ada atau yang tersisa hanyalah kekeringan, kegersangan, dan kesengsaraan. Demikianlah gambaran keadaan hidup kita, umat manusia di muka bumi ini. Begitu banyak problem, kesulitan, penderitaan, dan tekanan hidup yang seakan-akan membuat kita lemah dan menyerah. Seolah-olah kita tidak lagi memiliki kekuatan untuk menjalaninya. Apalagi saat ini kita sedang menghadapi pandemi. Sepertinya tidak ada lagi semangat dan keceriaan dalam hidup kita. Tetapi dalam pasal 3 ada ayat-ayat yang merupakan kekuatan dan penghiburan. Seolah-olah sebuah oasis di tengah padang gurun yang kering dan gersang. Ada pengharapan bagi kita yang hidup di masa-masa sulit ini. Ada pengharapan bagi kita yang hidup dalam tekanan, dalam kesengsaraan. Firman Allah yang adalah sumber mata air sejuk akan selalu memancarkan harapan yang baru di dalam hidup kita. Firman-Nya selalu menjadi jawaban dalam setiap masalah dan persoalan kita, sehingga itu akan mampu membuat kita tegar dalam kita menghadapi berbagai macam bentuk kesulitan. Lalu apa sih rahasia untuk mendapatkan kekuatan di tengah-tengah masa pandemik ini? Apa rahasia agar kita menemukan jawaban Allah sehingga kita bisa tetap tegak, kita bisa tetap kuat berdiri di tengah-tengah situasi yang sedang kita alami? Yang pertama adalah ingat selalu akan kasih setia Tuhan. Firman-Nya berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Ada pujian yang berkata, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Dan ini merupakan ramuan yang diformulasikan untuk membuat sebuah obat yang sepertinya pahit bagi orang sakit. Kehidupan manusia sering berada pada kondisi yang terkadang pahit dan mematikan. Tetapi kita bisa membawa pikiran kita untuk selalu mengingat, memperhatikan, dan mulai menghitung kebaikan serta kasih setia Tuhan. Mari saudara, ketika kita mengalami masa-masa sulit diakibatkan pandemik ataupun diakibatkan oleh masalah dan persoalan yang sehari-hari kita hadapi, serahkan segalanya kepada Tuhan. Karena setiap sengsara kita telah Tuhan hitung, dan air mata kita akibat penderitaan masalah persoalan, firman-Nya berkata ditaruh dalam kirbat-Nya. Saudara, bagian Allah adalah menghitung air mata dan kesusahan kita. Dan bagian kita adalah menghitung kasih setia Tuhan, berkat-berkat Tuhan, kebaikan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah lupa dan tidak pernah lalai menepati janjinya. Yang kedua, menjadikan Tuhan sebagai harta kesayangan. Adakah harta yang engkau miliki di rumahmu yang membuat seolah-olah kau merasa ini adalah harta kesayanganku? Ya, kadang-kadang kita ketika kita memiliki sesuatu yang membuat kita tidak bisa lepas, misalnya suatu benda yang sangat kita sayang, kita merasa bahwa ini adalah hartaku. Yang lain boleh kau ambil, tapi ini jangan kau ambil. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita ingin mendapatkan jawaban dari setiap doa-doa kita kepada Tuhan, maka kita harus bisa melepaskan harta kita di dunia ini, apa yang kita sayangi di dunia ini, dan kita menjadikan Tuhan sebagai harta yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Terjemahan lain mengatakan, Tuhan adalah harta yang terbesar. Jadikan Tuhan sebagai harta kesayangan, bagian yang terpenting dan segala-galanya dalam hidup kita. Harta dan materi dunia adalah hal yang fana. Apa saja dapat membuat segala harta dan kekayaan kita musnah. Saudara yang terkasih, saya mau katakan, masalah boleh saja datang, tetapi masalah tidak akan membuat kita kehilangan segala-galanya. Karena Tuhan yang ada di dalam hati kita, yang ada di dalam hidup saya dan saudara adalah harta kesayangan dan bagian yang tidak
tidak akan pernah diambil oleh orang lain dari dalam diri kita. Tuhan adalah pelepas kesengsaraan dan kesesakan kita. Kesulitan yang terbesar bagi manusia adalah lepas dari dosa. Tetapi hal ini pun telah Allah selesaikan di atas Golgota. Apalagi masalah kehidupan kita, masalah yang kecil yang sering terjadi dalam kehidupan umat manusia atau yang sering terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya, pastilah Allah sanggup selesaikan. Jangan lepaskan Dia, karena di luar Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan yang ketiga, berharap selalu kepada Allah. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Percayalah kepada Tuhan setiap waktu dan curahkan isi hati kita di hadapan Tuhan, karena Allah adalah tempat perlindungan kita. Tuhan itu baik. Berharaplah kepadanya, karena di dalam Dia ada ketenangan. Seperti pemazmur katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Jadi ketika kita berharap pada Tuhan, maka kita tidak akan tergoyahkan oleh masalah dan persoalan apapun. Saudara yang terkasih, sahabat LCR Ministry, terkadang permasalahan menutup mata rohani kita sehingga kita tidak dapat melihat kedahsyatan dan kebesaran Tuhan. Tetapi ketika kita datang kepadanya, berdoa dengan segenap hati dan berserah, maka Allah akan melakukan hal-hal yang jauh lebih baik dari yang kita doakan. Seperti yang Tuhan janjikan dalam Efesus 3 ayat 20. Dia berkata begini, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Sahabat LCR Ministry, Tuhan menolong kita dengan berbagai macam cara di luar pemikiran dan logika kita. Dan berharaplah kepada Tuhan, karena saya yakinkan sekali lagi bahwa ketika kita berharap kepada Tuhan, pengharapan itu tidak akan mengecewakan. Yang keempat, nantikan Tuhan. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ketika kita dalam masalah dan persoalan, jangan buru-buru mengeluarkan reaksi, tetapi datang kepada Tuhan, berdoa dan nantikan pertolongan Tuhan. Jangan bertindak ceroboh seperti proses metamorfosis. Seekor ulat yang berubah menjadi kupu-kupu selalu mengalami proses menjadi kepompong dan membutuhkan beberapa waktu untuk tiba saatnya ia akan keluar menjadi seekor kupu-kupu. Saudara bisa bayangkan jika kepompong yang berisi kupu-kupu itu disayat dan dipaksa keluar, ia memang tetap bisa terbang, tetapi tidak berapa lama kemudian kupu-kupu itu akan mati karena prosesnya kurang sempurna. Dan kupu-kupu tersebut tidak akan pernah mengalami proses pergumulan untuk bisa keluar dari kepompongnya, sehingga ia tidak kuat untuk terbang. Jika kita sedang dalam pergumulan, berdoalah dan nantikanlah pertolongan Tuhan dengan kacamata iman. Kita akan melihat bahwa pergumulan yang sekarang kita alami sebenarnya hanyalah berukuran kecil. Jika kita memakai kacamata firman Allah, kita akan dapat melihat bahwa Allah ada di pihak kita dan akan memberikan kita kemenangan demi kemenangan atas setiap permasalahan hidup yang sedang kita alami saat ini. Sahabat LCR Ministry, jika kita bertindak sesuai dengan waktunya kita hanya akan menemui kekecewaan. Mari belajar menunggu, mari belajar menanti dengan sabar, berdiam di kaki Tuhan, berdoa, maka Allah akan menolong kita tentunya tepat pada waktunya. Di dalam menanti-nantikan Tuhan, kiranya yang keluar dari bibir kita, dari mulut kita adalah pujian penyembahan secara manusia. Mungkin ketika kita mengalami masalah dan persoalan, saudara, sangat sulit untuk kita mau memuji Tuhan, mau menyembah Tuhan ketika kita dalam kelemahan. Tetapi saudara, kita yang bisa memerintah jiwa kita. Seperti pemazmur katakan dalam Mazmur 103 ayat 2, pujilah Tuhan hai jiwaku, mereka semua. Apapun yang membelenggu saudara hari-hari ini, mari hadapi dengan berani bersama Tuhan, dan mari alami kelepasan di dalam Tuhan yang akan menuntun kita kepada hidup yang berkemenangan, sehingga kita mampu berkata, segala perkara
segala dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara, tetap kuat, nantikan janji Tuhan. Proses yang kita alami di masa-masa sulit ini akan menunjukkan kualitas iman kita, sehingga ketika kita teruji, maka berkat-berkat Tuhan akan menjadi bagian kita, dan cara pandang kita menghadapi masalah dan persoalan akan berubah, karena ada Yesus Kristus yang akan selalu menolong, menyertai, dan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami di tengah-tengah masa-masa sulit ini, agar kami selalu berharap kepadamu. Kami percaya janji Tuhan ya dan amin, dan janji Tuhan akan menjadi bagian kami. Setiap orang yang selalu berharap, percaya kepadamu. Terpujilah Engkau Tuhan, kami hanya menyerahkan kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Tuntun bimbing kami di sepanjang hari ini, ketika kami beraktivitas mengerjakan hal-hal yang sudah menjadi tugas dan pekerjaan serta kewajiban kami. Dan biarlah kami boleh diberkati, dan kami boleh menjadi berkat. Orang-orang di sekeliling kami juga boleh senantiasa memuliakan Tuhan lewat keberadaan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, terus menyertai kami, keluarga kami, dan biarlah perlindungan yang berasal daripada-Mu menjadi bagian kami di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sahabat LCD Ministry, demikianlah renungan pagi. Tetap jaga kesehatanmu, kesehatan keluargamu, prokes, jadilah berkat dimanapun kau berada. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, melindungi kita semuanya sepanjang hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Shalom.